Oke, halo semuanya, kembali lagi di vlog Ridwan Hanif ya. Wah, kali ini kita minjem ini nih, mobil yang kemarin heboh di Gias. Cherry. Cherry kalian inget nggak? Zaman dulu banget gitu ya. Tahun 2010, maybe 2009, ada mobil Cina datang namanya Cherry QQ yang dia itu sebenarnya tiruan dari Chevrolet Spark, dan itu mobil jujur aja jelek banget. Tapi lihat sekarang. Desainnya keren. Ini karena unit yang dipakai buat display Gias kemarin, makanya kita bisa temukan ada panel spesifikasi di sini ya. Mulai dari panjangnya 4,5 meter, lebar 1,8, tingginya 1,7. Terus mesinnya 1500 cc TCI turbo dia, tenaga 95 horsepower dan torsi 230 Nm. Gede. Ya, ada adaptive cruise control, lane departure warning, blind spot detection, forward collision warning, dan ada kamera 360-nya. Ini kita lihat ke belakang nih ya. Ini mobil yang gue bilang tadi harganya di bawah 400 juta katanya. Ya, lihat desain belakangnya keren. Gua suka. Itu tulisan Cherry-nya ini dibikin kayak apa? Porsche. Cuma ini Cherry. Dan Cherry ini katanya masih bisa tumbuh kalau kita nanam di bukit tinggi ya. Nah, ini kita buka sudah pakai elektrik ya. Oh, electric power tailgate ya. Sama ini nih. Biasanya mobil di kelas kayak gini itu bagian bawahnya ini ya, itu kasih bludru biasa, tapi ini sampai ke samping-sampingnya sini ya, ini dikasih bludru semua, jadi kayak Mercedes-Benz atau BMW, mewah banget. Biasanya kan plastik nih kayak gini nih, plastik, habis ini plastik, ini dikasih bludru semua. Tujuannya apa? Selain bikin lebih mewah ya, kalau kita naruh barang yang sampai ke mentok sini, dia tuh nggak bunyi-bunyi. Kalau misalkan kita naruh barang terus ininya plastik pasti bunyi-bunyi kan, bak gitu kalau nempel. Ini enggak. Tapi belakang sini plastik, sama di bagian bawah sini ada ban. Bannya full size ya, dan peleknya juga pelek asli. The best sales, asik. Dapat 1,5 juta sampai taruh sini ya. Nah, kurang lebih kayak gitu, sama kita dikasih tray. Oh ya, ini videonya video sederhana aja, bukan video review. Kalau kalian mau lihat review lengkapnya, Autonet Max udah duluan. Oke, tutup ya. Nah, wih, udah hidrolik dong. Tapi hidroliknya itu biasanya kan naruhnya di ujung ya. Dia naruhnya tuh di sini, di dudukan shock breaker. Mesinnya agak ke bawah. Ini akinya aja mereknya Cherry juga nih, ada logo Cherry-nya ya. Terus ini tuh 4 silinder, tapi entah kenapa pas gue masukin ke D, di dalam itu rasanya mesinnya masih geter, masih berasa ke dalam. Kayak mobil 3 silinder tapi nggak separah itu sih. Sama yang keren dari mobil ini, intercoolernya itu pakai water intercooler. Bukan intercooler biasa yang ambil dari angin. Keren ya? Nah, ini dia interiornya sih. Kayaknya buat mobil, ini kan belum tahu harganya berapa ya. Pokoknya katanya under 400 atau 400 lebih dikit ya. Kayaknya ini interiornya paling juara sih. Mewah banget dalamnya, dan banyak bahan-bahan soft touch di sini ya, di bagian atas, di bagian bawahnya sini, ke sini sampai ke bagian atas. Itu bagus banget, dan nggak ada jahitan palsu. Jahitannya itu bener-bener jahitan beneran semua. Nih di sini ya, di sini, dan kelihatan kayak handmade gitu karena masih ada yang nggak rapinya. Bagus banget sih asli. Gue ngeliat interior itu kalau 400 jutaan nih, ngeliat kayak Hyundai Creta atau HR-V gitu ya. Kayak, atau nggak Wuling Almas dia. Wah, ini sih kalah sama ini interiornya. Bagus banget. Tapi ada beberapa kekurangan juga nih ya. Nih, speedometernya emang dia udah digital ya, cuma too much number sih. Kebanyakan angka, di atas angka. Ini September, ini angka lagi, ini angka lagi, angka lagi. Di tengah-tengah yang sekecil itu dengan kebanyakan informasi, menurut gue jadi nggak bagus. Meskipun bisa kita ganti sini. Tuh, ada FM, ada tire pressure monitoring juga, cuma yang sebelah kanan belakang kurang angin. Nah, ini buat adasnya ya. Nah, terus ini kalau pencet tengah jadi setting, time, fault, alarm. Ya meskipun kalau misalkan kalian nggak suka kebanyakan informasi, kita bisa geser sih ya. Tuh, jadi kayak gini. Ya udah, itu sih. Bagus desain grafis ya, cuma too much information jadi kelihatannya kurang sip. Nah, terus nih, ini juga bagus nih ya. Dan dia udah pakai Android Auto sama Apple CarPlay. Cuma tadi gue pakai Android Auto, dia kan masih pakai kabel, belum pakai wireless. Entah kenapa dia sering putus-putus. Kayaknya mesti di-update lagi ya. Karena dia ada fitur buat update-nya tadi. Sama kalau dari swipe atas bawah gini, dia langsung ke kontrol AC. Nah, kontrol AC bisa dari sini, tapi bisa juga dari layar yang besar ini di sini.
Ini touchscreen semua. Tapi touchscreen begini, itu jeleknya tuh lihat tuh. Black piano kan, gampang banget kotor. Nyalain defogger lagi, Max salah. Nah, terus di sini ada apa namanya kayak air purifiernya, dan untuk temperaturnya dari kiri kanan sini. Tuh. Grafisnya kurang begitu bagus sih, tapi oke lah. Sama ini kita bisa buat naikin kecepatan anginnya. Nah, uniknya juga nih mobil ya. Kecepatan anginnya tuh menurut gue tergolong rendah. Jadi kalau buat dapetin normal, kayak misalkan nomor satunya itu didapetin di 3. Kalau 1 itu bener-bener kayak kosong banget, kayak anginnya tipis banget. Cuma gue suka kayak gitu. Karena kalau malam-malam gitu, kalau anginnya tipis banget itu rasanya kayak mobil mewah sih. Ya, kayak mobil Mercy gitu kan bisa sampai tipis banget kan. Nah, terus di sini ada shifternya. Shifternya bentuknya lucu ya. Dan yang gue nggak suka dari mobil ini kalau kita masuk gede, kayak ada getaran mesinnya tuh nyampe ke sini gitu loh. Kayak engine mountingnya udah kena, kayak udah 50.000 km, padahal dia belum. Masih baru, masih 3.000 km, tapi rasanya kayak engine mounting udah kena dikit, jadi ada getarannya gitu. Udah electronic parking brake, auto hold, terus ke sini lagi nih, ya kelihatannya ada banyak bercak-bercak tangan. Ini gue nggak ngerti buat apa, apakah buat HP atau buat kartu ya, tapi buat kartu ini ngambilnya agak susah kalau tidur begini. Kalau buat HP, nih Samsung Galaxy Ultra 22 ya, S22 Ultra. Aneh aja gitu kita begini. Apaan sih? Nggak mungkin. Buat HP juga nggak muat gitu loh. Sama kalau kita punya barang terus masuk ke dalam itu susah banget ngambilnya. Misalnya koin atau apa, itu susah banget ngambilnya gitu. Gimana coba? Ini kelingking kita turun ke bawah itu belum nyampe dasarnya. Kalau gue mungkin punya mobil ini bakal gue tutup sih. Buat naruh kartu juga nggak enak. Mendingan kartu taruh sini nih. Nih, ada selipan sini. Nah, ini buat naruh kartu. Nah, ini cup holdernya juga unik. Ini kuncinya kayak gini ya. Tuh. Kuncinya tuh kayak apa ya? Kayak apa, Ger? Kayak remote apa ya? Kayak remote-remotan gitu lah. Nggak kelihatan kayak remote kayak kunci mobil gitu. Nah, ini armrestnya nggak bisa dimajuin, tapi udah cukup ya. Ada 2 buah USB, sama dia tuh ada ventilasi AC-nya, jadi dingin. Kalau misalkan kita mau matiin tinggal diputar bagian bawah sini, cuma nggak kelihatan. Terus kalau kita punya minuman dingin ya, mau didinginin dari sini, nah bisa dicopot. Terus masukin minuman yang mungkin botol-botol yang kecil tuh yang slim warna hijau tuh apa sih? Tutupnya hijau, bawahnya ini. Ya, kalau main di bawah aja tuh. Kalau yang kayak Le Minerale gitu kayaknya nggak bisa deh, kegedean buat tembus ke bawah ya. Oke, terus di belakangnya ada AC. Dan AC-nya ini juga menurut gue semburannya kenceng. Maksudnya biasanya kan di belakang ini semburannya kecil banget gitu ya, kayak Livina gitu. Tapi kalau ini kenceng. Terus di bawahnya ada USB sini, sama ada tempat buat naruh barang di bagian sini. Tempat penyimpanan yang gede banget dan dikasih karet. Jadi kalau kita naruh barang nggak bunyi-bunyi, bagus. Terus kalau taruh HP ya, jadi wireless charging. Terus tombol-tombolnya di sini, ini kayak ada tactile gitu loh. Ada klik, klik. Ada kayak gitunya. Sama ini nih, dibuka. Nah, lacinya lumayan gede. Di bawahnya sini nggak ada laci. Terus di sini ada ambient light. Makin malam makin kelihatan. Kalau kita ganti mode, apakah jadi merah? Enggak, tetap hijau. Gantinya di mana? Gue juga belum. Oh, vehicle setting, sorry. Gantinya di mana ya? Kita coba di sini. Cluster. Backlight 10, bukan. Cluster time light. BRN auto light ambient lamp. Nah, kita ganti warna di sini. Bisa jadi kuning, oranye, merah, biru, pink, ungu. Bisa lihat dari sini ya, ganti-ganti, teng 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 teng. Bikin pusing. Brightness bisa diatur 5. Musical rhythm dong, apalagi ini. Mungkin kayak kalau kita dengerin musik nanti dia bisa berubah-berubah kali ya. Associated driving mode. Oke, ini lagi hijau, pencet ini jadi merah. Nah, bener kan bisa. Sama di sini juga ada nih, tuh. Dan mobil ini juga pakai all auto power window. Wow, lengkap ya. Ada panoramic sunroofnya, ada tirainya juga. Terus lampunya udah LED di sini. Ada tempat naruh kacamata. Sayang ini belum auto dimmer ya. Ada lampunya, lengkap sih. Dan dalamnya sih asli. Maksudnya nih ya, kalau logonya gua ganti gitu, bukan Cherry. Misalkan logonya gua ganti Mazda gitu ya.
orang percaya loh pasti ini mobil Mazda. Emang dalamnya sih sebagus itu untuk harganya ya. Oke, sekarang kita lagi jalan nih naik mobil ini ya. Kalau kalian cari mobil yang comfort atau yang nyaman ya, ini mobil jujur aja gue kaget sih, ternyata nyaman banget ya. Suspensinya empuk, suara luar tuh nih, motor lewat nih. Tuh, peredaman kabinnya surprisingly bagus sih. Dan suspensinya lembut banget ya, Ger ya? Enak banget bang. Enak gitu loh. Tapi ya, gue nemuin kelemahan mobil itu tuh di fine tuningnya mungkin ya. Kayak misalkan gini, pas kita duduk ya, gue ngerasa sandarannya ini kayak kurang enak gitu. Kayak apa sih, kotak-kotak tahu tapi jendol-jendol dan nggak bisa diatur lambarnya. Terus headrestnya, gue ngerasanya terlalu maju ya, nggak bisa dimundurin, nggak bisa mundur. Jadi cuma bisa ya udah gini doang. Dan ngerasa kayak agak sedikit nunduk gitu loh. Kalau kita nyender ya, agak kurang sip lah untuk sandaran. Mungkin harus diginin. Nah ini mulai agak enakan nih. Cuma aturan tuh dia bisa diatur maju mundur atau kayak yang biasa-biasa agak sedikit mundur gitu. Pedalnya menurut gue kurang sip ya. Remnya pakem tapi feelnya nggak enak. Terus mesinnya bertenaga. Cuman kalau kita lagi perang, lagi macet, ini kayak laju banget gitu loh, kayak teng gitu, maju. Mau kita sehalus apapun gitu, tetap rasanya masih terlalu laju gitu. Padahal ini dipakai di mode eco, bukan sport. Kalau kita ubah ke sport, mana dia? Ini modenya di sini. Wih, lebih galak lagi. Maksudnya kita coba ngeraba-ngeraba dikit, kayak ada kosong tiba-tiba dek gitu loh. Tiba-tiba kayak beng. Nggak enak gitu loh kalau lagi pakai pelan. Terus handlingnya biasa aja, tapi bukan yang nggak enak banget. Sama gue ngerasa setirnya itu ya, entah kenapa kalau di tol kayaknya mau ngurus itu kita tuh kayak banyak koreksinya gitu loh, kiri kanan gitu. Karena kayak apa, kayak loose tapi bukan loose, kayak bawa panter tapi bukan panter gitu loh. Tetap directnya tuh ada, tapi aneh gitu loh. Itu aja sih. Jadi kalau kalian bukan driver entusias ya, ini mobil cocok banget. Yang suka nyaman, apalagi lihat interiornya bagus. Jujur, ini mobil untuk di harga under 400 juta ya, katanya bakal under 400 juta atau lebih dikit. Ini value for money-nya sih dapat banget sih, asli. Jadi jujur aja, gue surprise banget sama Chery yang sekarang. Bener-bener over ekspektasi lah. Gue tuh kebayangnya solo Chery itu zamannya Chery Tiggo yang kayak gini ya, kayak RAV4. Terus sama Chery QQ. Ketika ketemu ini rasanya kayak mobil Eropa, tapi butuh refinement di bagian kualitas berkendaranya. Kalau misalkan itu bisa dibenerin sama Chery, mungkin di faceliftnya, wah ini mobil perfect banget sih. Ya, semoga Chery bisa sukses di Indonesia ya, dan punya daya tahan yang lama. Karena buat apa kalau fiturnya banyak, dipakainya enak, tapi nggak reliable. Ya, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya, dan terima kasih telah menonton. Bye-bye!